Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, insyaallah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sebelum kita masuk pada pembahasan kita kali ini, sedikit penyampaian untuk sahabat semuanya bahwasanya awal channel kami ini adalah Rumah Sehat Ar-Rizki. Kemudian kami ganti menjadi Rizki Ramadan Official agar sahabat semua mudah untuk mendapatkan channel kami. Dan untuk sahabat yang baru mampir dan baru klik video ini channel kami, maka jangan lupa subscribe channel kami, share kepada rekan-rekannya agar channel kami lebih bermanfaat dan kami juga lebih semangat dalam membuat channel dakwah yang insyaallah semua bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe channel kami. Baik sahabat, pembahasan kita kali ini bermula dari satu hadis yang mana hadis ini menjadi salah satu penyebab banyak orang tidak mau melakukan ruqyah. Takut melakukan ruqyah karena takut tidak masuk surga. Bagaimana hadisnya? Saksikan sama-sama. Bagaimana yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannah min ummati sab'una alfa bighairi hisab. Akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa hisab. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Waman hum ya Rasulullah?" Maka siapa mereka ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Humul ladzina la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan dengan besi, dan mereka tidak minta ruqyah, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, dari hadis ini banyak orang takut untuk melakukan ruqyah dengan alasan tidak akan masuk surga tanpa hisab. Padahal ini salah satu kesalahan mereka dalam mengartikan atau tafsir hadis tersebut. Maka sahabat, kami juga tidak akan menjelaskan panjang lebar sini tentang penjelasan dari hadis tersebut, tetapi marilah sama-sama kita, karena hadis ini sudah banyak dibahas oleh para ulama-ulama kita di Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahasnya, tapi kita sama-sama mendengarkan hadis atau penjelasan dari ulama-ulama kita. Maka sahabat, dengarkan baik-baik, simak sampai selesai videonya agar kita paham tentang orang-orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisab. Apakah betul? Karena salah satunya karena ruqyah, minta untuk diruqyah. Oke sahabat, mari kita saksikan sama-sama. Adapun makna hadis la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, artinya tidak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah terbagi dua. Pertama ruqyah syar'iyah yang sesuai syar'i sunnah, yang kedua ruqyah syirkiyah yang pakai jin-jin mantra-mantra. Yang kedua, dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyehatkan dia, yang menyehatkan Allah. Ini hanya sebagai wasilah, cara saja, media saja. Adapun dia minta ruqyah, dia sudah bolak-balik ruqyah, baca Al-Fatihah, baca pangkal Al-Baqarah 5 ayat, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil qul a'udzu binnas, sebelum tidur malam itu. Tak juga berubah-ubah. Saya mau minta ruqyah Pak Ustaz. Boleh minta ruqyah. Siapa yang melarang minta ruqyah? Sahabat Nabi minta di ruqyah dan Nabi tak melarang. Tak pernah Nabi melarang, jangan minta ruqyah. Siapa yang minta ruqyah masuk neraka jahanam? Tak ada. Kita ikut dalil. Kalau ada dalil hadis
Maka Nabi tak Riwayat tidak ada satupun nas mengatakan tidak boleh minta diruqyah. Tidak ada. Diruqyah itu tidak mengapa. Tidak ada masalah. Hanya jika Anda sengaja meminta diruqyah, Anda kehilangan kesempatan. Demikian riwayat yang mengatakan. Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Itu poinnya. Karena Nabi menyampaikan bahwa ada Nabi memberi kesempatan 70.000 orang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan ini bisa mengajak 70.000 lainnya lagi. Bisa mengajak lainnya lagi. Ada satu di antara golongan yang sulit untuk bisa mendapatkan itu adalah alladzina yastarqun, orang-orang yang minta diruqyah. Jadi kalau minta diruqyah tidak salah, nggak ada masalah, silakan. Boleh-boleh saja. Jika memang penyakit itu mengharuskan antum meminta untuk diruqyah, tapi antum kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bukan kehilangan masuk surganya, bisa masuk surga, silahkan. Alhamdulillah. Dan kita berlomba-lomba supaya bisa masuk surga. Silahkan. Ya. Tayyib. Toh yang diruqyah pun, yang tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga, tidak dihisab. Jelas ya? Siapa di antara antum yang masuk surga tanpa hisab? Boleh angkat tangan. Tuh. Antum yang nggak diruqyah pun belum jelas surganya. Jelas ya? Maka jangan sampai kesimpulan antum mengatakan ini penyakit parah. Penyakit parah, ruqyah aja nggak mau. Kenapa? Takut nggak dapat tanpa hisab. Misal gitu kan? Antum diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau penyakit memang tidak ada obatnya secara medis, tidak masalah antum diruqyah. Tidak masalah. Atau cari jalan tengahnya. Antum yang tidak minta ruqyah, tapi orang lain menganjurkan antum, misalnya lewat sisi lain untuk diruqyah. Antumnya nggak minta. Tapi sisi lain misalnya membawa antum atau bisa misalnya memberikan bantuan kepada antum untuk diruqyah. Antumnya sendiri nggak minta. Jelas ya? Itu jalan tengah yang terbaiknya. Jadi kalau diruqyah nggak ada masalah. Yang dimaksud humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak meminta ruqyah adalah mereka-mereka yang tidak meminta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Apa? Ruqyah syirkiyah. Apa itu ruqyah syirkiyah? Ruqyah-ruqyah yang di dalamnya terkandung unsur-unsur syirik. Ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan di awal-awal ya. Lalu dijelaskan lagi dalam kitab At-Tamhid fi Syarh Kitab Tauhid, dan ini penjelasan lebih gamblang, lebih nyata, bahwasanya tidak hanya terpatok orang itu meminta ruqyah dengan metode yang syar'i atau syirki saja, tidak. Tetapi lebih cenderung pada perilaku hatinya, sikapnya. Paham ya? Lebih cenderung ke sikapnya dia. Di situ di kitab tersebut dijelaskan, karena kebanyakan orang-orang yang meminta ruqyah menggantungkan harapannya kepada roqi, kepada peruqyah dan kepada ruqyahnya. Ini nggak boleh. Semua hajat ruqyah. Kepala kena batu bocor, ruqyah. Mau sunat, mau khitan, ruqyah supaya lepas sendiri, nggak bisa. Nggak bisa semacam itu. Apalagi contohnya? Orang zaman dulu gitu, yang jahiliyah, orang-orang di zaman jahiliyah apa-apa menggantungkan semua hajatnya pada peruqyah dan ruqyah. Ini yang saya khawatirkan. Baik sahabat, kita telah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama kita tentang hadis tersebut. Maka sebelum kami tutup, sedikit kesimpulan dari kami, bahwasanya yang dimaksud orang-orang yang tidak akan masuk surga, yang termaksud dari golongan orang-orang yang tidak mau akan masuk surga tanpa hisab, yaitu orang-orang yang melakukan ruqyah, yakni ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada dua sahabat. Yang pertama ruqyah syariah dan kedua ruqyah syirkiyah. Maka ruqyah syariah ini yang dilakukan Rasulullah melakukan ruqyah kepada Hasan Husain. Ada juga para dukun, orang-orang yang tidak beriman juga mereka melakukan ruqyah yang dinamakan dengan ruqyah syirkiyah. Maka inilah yang dilarang dalam syariat Islam dan tergolong kepada orang-orang yang dilarang untuk melakukan ruqyah. Maka sahabat, karena kita sudah mengetahui, maka kalau kita keadaan sakit, memang keluhannya adalah gangguan, maka jangan takut kita untuk melakukan ruqyah. Kesekian dari kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan tolong di-share ke teman-teman yang baru mampir di channel kami. Jangan lupa subscribe dan share kepada sahabatnya atau rekan-rekannya biar video kami lebih bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.